Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan. Faba'athallahu ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Syekh Muhammad rahimahullah setelah menceritakan tentang sejarah tadi, ya, tujuannya orang belajar sejarah Islam itu adalah agar satu bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Yang kedua, dia mengikuti tauhid dan meninggalkan syirik. Yang tiga, dia bisa bersama dengan ahli tauhid dan bisa berhadapan dengan ahli syirik. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah di Sittah Mawadhi' minas Sirah, ya. Setelah menceritakan kisah tadi, sejarah tadi, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan faba'athallahu ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, kepada manusia, ya. Karena ketika itu kan Allah Subhanahu wa taala nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka semuanya, baik yang orang Arabnya ataupun non-Arabnya. Dimurkai semua karena mereka semuanya terjatuh pada kesyirikan dengan berbagai aneka ragam kesyirikan nanti akan disebutkan. Kecuali hanya baqaya min ahlul kitab, kecuali sedikit dari beberapa gelintir dari ahlul kitab yang masih mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Maka ketika orang-orang Arab itu mereka beribadah kepada Allah, mereka juga haji, mereka juga rajin sedekah, mereka umroh, mereka itikaf, mereka puasa, mereka juga banyak berzikir kepada Allah. Ya, bahkan kadang mereka juga ikhlas berdoa kepada Allah. Mereka juga bersedekah, banyak bersedekah. Kadang bersedekah atas nama bersedekah karena Allah, tapi kadang bersedekah untuk berhala-berhala seperti yang Allah sebut dalam surat Al-An'am itu. Tapi mereka mengangkat sebagian makhluk, menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah, menyampaikan hajat keduniaan mereka kepada Allah. Mereka ibadahi supaya menyampaikan hajat mereka kepada Allah, atau supaya mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi oleh mereka itu dengan alasan tadi, alasan pendekatan diri kepada Allah dan alasan syafaat, mendapatkan perantaraan hajat tadi. Itu sosok-sosok yang soleh, malaikat, Nabi Isa, wali Maryam, orang soleh, atau patung-patung orang soleh, Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, kuburan orang soleh, kuburan Lat, atau benda mati, batu, pohon. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim, dalam rangka atau untuk memperbaharui agama
bapak mereka yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena manusia ini seluruhnya diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Seluruh manusia diperintahkan untuk ittiba kepada milahnya Ibrahim, yaitu beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Demikian pula Nabi kita diperintahkan. Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Maka kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim. Dan sekali-kali Ibrahim bukan golongan orang-orang musyrik. Satu, jadi Nabi SAW, misi Nabi SAW diutus adalah untuk tasdid, untuk memperbaharui agama Nabi Ibrahim yang telah dirusak oleh mereka. Tadi yang pertama merusak siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Wa yukhbiruhum an hadha taqarrub wal i'tiqad mahdhu haqqillah. Dan agar Nabi SAW memberitahu kepada mereka bahwa hadha taqarrub wal i'tiqad, peribadahan, pendekatan diri dan keyakinan seperti ini mahdhu haqqillah, murni itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Misi Nabi SAW diutus kepada mereka, kepada umat manusia. Yang kedua ini, memberitahu kepada umat manusia bahwa pendekatan diri, ibadah-ibadah seperti ini, demikian pula keyakinan seperti itu. Keyakinan apa tadi? Perantaraan-perantaraan seperti itu murni hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha al-haq wa anna ma yad'u min dunihi wal batil wa anna Allaha al-'aliyyul kabir. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Tidak boleh satupun ibadah, satupun keyakinan seperti ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam pertama kali surat yang mengangkat beliau sebagai rasul. Surat yang pertama kali mengangkat beliau sebagai rasul surat apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, andirin nas an syirki wad'uhum ila tauhid. Peringatkan mereka dari kesyirikan, ajak mereka bertauhid. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, agungkan dia dengan mentauhidkan Allah Subhanahu. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka 'an syirki. Pakaian kamu bersihkan, amalan-amalan kamu bersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Wa ruzza fahjur. Ar-rujju al-asnam wa hajruha taqwa wahliha. Dan berhala-berhala itu berikut para penyembahnya, boikot mereka. Berat ya Allah. Apa kata Allah berikutnya? Wa li rabbika fasbir. Dan bersabarlah lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu memperingatkan mereka dari syirik, mengajak mereka bertauhid, mengajak mereka meninggalkan, membersihkan amalan-amalan mereka dari syirik, mengajak mereka untuk meninggalkan berhala-berhala dan memboikot berhala dan para penyembahnya. Itu akan ada cobaan. Akan ada cobaan. Makanya ayat berikutnya wali rabbika fasbir. Dan hanya karena Allah saja kamu bersabarlah. Hanya karena Allah saja kamu bersabarlah. La limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursal fadlan an ghairihima. Tidak boleh satupun ibadah, satupun pendekatan diri, taqarrub, satupun keyakinan tadi diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan kepada nabi yang diutus. Makhluk Allah yang paling mulia itu dua ini saja. Ya. Makhluk Allah yang paling mulia itu dua ini saja. Siapa? Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan satunya apa? Siapa? Nabi yang diutus, rasul yang diutus. Itu saja enggak boleh diberikan kepada mereka ibadah walaupun sedikit. Enggak berhak mereka. Apalagi selain mereka. Kalau makhluk yang paling mulia saja enggak berhak sedikit pun dapat ibadah, apalagi selain mereka. Fadlan an ghairihim, apalagi selain mereka. Wa illa padahal
Fahaula'il musyrikun, orang-orang musyrik itu, orang-orang yang mereka memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu alasannya adalah wasaid tadi, alasannya adalah supaya menyampaikan hajat mereka kepada Allah, supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Belum sampai level jauh, belum sampai level minta hujan kepada mereka, minta anak keturunan kepada mereka, minta jodoh kepada mereka, minta pengampunan dosa kepada mereka, belum. Itu level lebih parah daripada yang sedang dibicarakan ini. Ya. Kata Syekh Muhammad, mereka itu musyrik. Wa illa fahaula'il musyrikun. Padahal mereka orang-orang musyrik alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu kemudian diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, perangnya dengan fisik, dengan senjata. Ketika sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, perangnya adalah dengan apa? Dengan hujjah wal bayan, dengan penjelasan, dengan penerangan, dengan dakwah. Qital itu kan ada dua, ya, peperangan dengan hujjah dan bayan, dengan penjelasan, dengan dakwah, dengan ilmu, dan qital dengan apa? Senjata, dengan pedang, tombak, dan peralatan perang. Ya. Nabi SAW menggunakan dua media peperangan ini semuanya untuk memerangi orang-orang musyrik. Padahal mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu, mereka yashhaduna annallaha wal khaliqur raziq wahdah. Mereka mempersaksikan, bukan hanya mengakui, tapi juga mempersaksikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah satu-satunya pencipta seluruh langit dan bumi beserta isinya, satu-satunya pemberi rizki, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, enggak ada selain Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Enggak ada selain Allah yang memberikan rizki. Wa annahu la yarzuqu illa huwa. Mereka berkeyakinan tidak ada yang memberi rizki kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa la yuhyi illa huwa, tidak ada yang memberikan kehidupan kecuali Allah satu-satunya. Wa la yumitu illa huwa, tidak ada yang mendatangkan kematian kepada mereka kecuali Allah satu-satunya. Wa la yudabbiru al-amra illa huwa. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini beserta isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah itu tadi. Ya, berat mana dengan keyakinan PKI? Hah? Berat mana dengan keyakinan PKI? Ya, PKI mana percaya kalau yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak percaya coba kamu merem minta, ya Allah kasih saya permen, nggak dikasih. Ya kan? Coba suruh merem, Pak Guru kasih saya permen, dikasih permen sama Pak Guru. Yang ngasih rezeki kamu Pak Guru kan, bukan Allah. Lebih parah PKI daripada ini kan. Wa anna jami'as samawati sab'a wa man fihinna wal aradina sab'a wa man fiha kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Orang-orang musyrik jahiliyah itu tadi, mereka punya keyakinan bahwa langit yang 7 beserta isinya seluruhnya, bumi yang 7 beserta isinya seluruhnya, kulluhum 'abiduhu. Mereka semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan pengikut teori spontanitas, teori Pegasus dan sebagainya. Mereka percaya kalau yang menciptakan langit beserta isinya, yang diistilahkan dengan tata surya dan sebagainya, itu yang museumnya ada di sana itu. Ya, mereka percaya semua itu Allah yang menciptakan. Mereka nggak ada yang terkontaminasi pemikiran apa? Itu bumi dan tata surya ini tercipta dari apa? Pegasus, asap, ya, yang digerakkan oleh angin yang sangat cepat bergerak, panas kemudian membeku, ya, menjadi gumpalan, kemudian terkena dingin yang sangat dingin, membeku, jadilah bumi, jadilah planet ini, planet itu. Itu lebih parah kekafirannya ketimbang kesyirikannya, ketimbang orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Itu padahal seperti itu keyakinan mereka orang-orang musyrik jahiliyah itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu. Ya. Ini sejarahnya begitu. Fa idza aradta dalil,
ala anna haula'il musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lillahi hadhihi syahadah. Kalau kamu menginginkan dalil, bahwa mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik diperangi dengan dakwah, dengan ilmu ataupun diperangi dengan senjata perang, peralatan perang itu, mereka mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu tadi, dengan persaksian itu tadi, yang persaksian mereka itu tadi. Faqra qaulahu ta'ala. Kalau kamu pengen dalilnya, maka baca firman Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu kalau baca kitab ini nih, kita ini agak-agak sedikit bingungnya gitu ya. Sebenarnya yang sedang diajak debat sama Syekh Muhammad itu siapa? Gitu. Kok kalau kamu mau dalil, kamu baca Al-Quran ayat ini gitu. Siapa sebenarnya yang diajak debat itu siapa? Ustadz kah? Gitu kan? Kiai kah? Habib kah? Siapa? Ulama kah? Yang diajak debat itu siapa? Kalau orang PKI gak mungkin yang diajak debat. Masa aku debat sama PKI? Kalau kamu pengen dalilnya, baca Quran ini. Orang PKI, Quran itu apa? Gak ngerti dia. Paham ya? Nah, kalau kita baca ini, kita baca kitab ini, sebenarnya kita bertanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini debat sama siapa? Kalau kamu pengen dalil, kalau orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu dulu, ya mereka mempersaksikan Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, pengatur segala urusan mereka, dan segalanya itu tadi. Baca Al-Quran surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Salah terjemahkannya ya. Qul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada mereka. Ini bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nyuruh Nabi SAW sampai tanyakan kepada mereka. May yarzuqukum minas sama. Siapa yang ngasih kalian rezeki dari langit? Wal ard, siapa yang ngasih kalian rezeki dari tanah? Atau amman yamliku sam'a wal absar? Man. Atau tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan mereka? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Atau tanyakan kepada mereka, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Manusia lahir dari sperma. Sperma benda mati, manusia hidup. Ya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini orang Arab yang diajak bicara dengan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paham. Ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mayit dari yang hidup? Banyak. Wa may yudabbirul amr. Tanyakan lagi, siapa yang mengatur segala urusan ini? Ini orang musyrik suruh nanya. Tanyain, orang musyrik sudah tanyain pertanyaan-pertanyaan ini. Fasayaquluna Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Mereka jawab Allah. Ya, karena mereka bukan orang ateis, bukan orang anti agama. Ya, mereka kenal Allah. Mereka jawab Allah. Mereka nggak jawab, oh itu teorinya spontan. Kalau manusia itu teorinya evolusi. Enggak. Mereka nggak pernah sekolah masalahnya, nggak pernah sekolah umum, jadi nggak tahu teori evolusi, teori Pegasus, nggak tahu heliocentris, nggak ngerti mereka. Ya. Jawab Allah yang melakukan itu semua, Allah yang melakukan itu semua. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, afala tattaqun Allah, tattaquna azab Allah wa iqabahu bitauhidihi. Maka mengapa kalian kalau begitu tidak bertakwa kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, kalian mengambil dinding
pembatas, penghalang kalian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kalian mengakui itu semua Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Wa qaulahu, dan baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 84 dan 89. Betul-betul kita enggak tahu siapa yang diajak debat sama Syekh Muhammad, ya kan? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan wahai Rasul sallallahu kepada mereka orang musyrik itu. Ya. Bumi beserta isinya ini milik siapa? In kuntum ta'lamun. Kalau kalian benar-benar berilmu. Sayaquluna lillah. Mereka jawab milik Allah. Bumi beserta segala isinya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tadhakkarun. Kalau begitu kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kalian tidak ingat bahwa kalian mestinya kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan lagi kepada mereka wahai Nabi SAW. Siapa Rabb, pencipta langit yang 7 dan pemilik serta pencipta al-arsyil azim, singgasana yang agung. Kalau orang Indonesia mungkin dulu ditanya yang turun ayat ini orang Indonesia gitu, ya, yang dapat ayat ini orang Indonesia gitu, mungkin tanya itu, hah? Langit ada 7? Ars itu apa? Sehingga Ars azim itu apa sih? Orang Arab enggak, orang Arab itu mereka orang-orang alim. Orang musyrik jahiliyah itu mereka mengerti perkara-perkara ini karena apa? Karena itu semua sudah disebutkan di dalam apa? Agama-agama, semua agama sudah menyebut itu semua. Ya. 1400 tahun ini. Sekarang tahun 2020. 2020 kalau dikurangi 1400 itu berapa Pak Jendang? Ya. 600 Masehi. Ya, 600 Masehi Indonesia sedang apa 600 Masehi? Hah? Sedang bangun Borobudur. Orang Arab sudah begini dialognya. Sayaquluna lillah. Dia jawab, itu semua milik Allah. Pemilik langit yang 7, pemilik arus yang agung. Karena Rob itu bisa bermakna khalik, bisa bermakna sahib, bisa bermakna mudabbir. Rob itu artinya bisa pencipta, bisa pengatur, bisa pemilik artinya. Itu semua milik Allah kata mereka. Qul afala tattaqun. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Mengambil perisai yang melindungi, membatasi kalian dari azab Allah. Kun man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Tanyakan lagi. Siapa yang di tangannya lah kerajaan segala sesuatu dan dia itu melindungi dan tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian memang benar-benar berilmu. Sayaquluna lillah. Mereka jawab lagi. Milik Allah. Semua kerajaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu melindungi, bukan dilindungi. Qul fa anna tusharun. Maka bagaimana bisa kalian itu tusharun, tertipu, tersihir? Bagaimana bisa kalian tertipu kemudian kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain-lain. Artinya barakallahu fikum bahwa iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah yang menciptakan segala sesuatunya, mengatur segala sesuatunya, memberikan rezeki segala sesuatunya, ini tidak ada manfaatnya kalau kemudian orang itu tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Enggak ada manfaatnya kalau dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam ibadahnya. Yang kedua, bahwa pengakuan dia terhadap segala makhluk ini ciptaan Allah, yang mengatur Allah, yang memberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini adalah dalil. Ini adalah petunjuk buat dia
yang mengantarkan dia untuk memberikan ibadahnya berarti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan belajar ilmu alam. Tujuan belajar ilmu alam itu, baik itu alam atas maupun alam bawah, langit-langit ataupun benda-benda langit ataupun benda-benda di muka bumi. Tujuannya adalah untuk itu. Itu sebagai apa? Bukti kalau Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya sama sekali. Qul ma ya'u bikum rabbi laula du'aukum, enggak ada nilainya sama sekali seseorang itu kalau dia profesor di bidang biologi, profesor di bidang fisika, profesor di bidang apa perkara-perkara duniawi ini. Tetapi dia apa? Musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ateis. Ya. Idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza. Nah, sekarang disebutkan pelajarannya apa? Kalau kita sudah tahu benar-benar bahwa orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mereka mengakui itu semua tadi lillah, walam yudkhilhum fit tauhid fil Islam. Sementara kita tahu mereka mengakui itu, tapi ternyata pengakuan mereka itu tidak kemudian memasukkan mereka ke dalam tauhid, tidak kemudian menjadikan mereka itu ahli tauhid, tidak kemudian menjadikan mereka itu muslim. Al-dzat ilaihi rusul, tauhid yang dakwahkan oleh seluruh rasul tadi. Wada'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'arafta 'an at-tauhid alladhi jahaduhu wa tauhidul ibadah, dan kamu sudah mengetahui benar-benar bahwa tauhid yang diingkari oleh mereka itu adalah tauhid ibadah. Hak Allah satu-satunya untuk diibadahi, tiada sekutu baginya, itu yang diingkari oleh mereka. Bukan yang diingkari oleh mereka itu persoalan siapa pencipta langit dan bumi, siapa pengatur alam semesta ini, siapa pemberi rizkinya, siapa. Bukan itu yang diingkari oleh mereka. Tetapi yang diingkari oleh mereka itu tauhid ibadah. Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan seluruh ibadah. Tiada satupun sekutu baginya. Alladzi yusammihil musyrikuna fi zamanil i'tiqad. Yang kemudian tauhid ibadah itu di zaman Syekh Muhammad, orang-orang musyrik di zaman Syekh Muhammad rahimahullah itu menyebutnya dengan keyakinan. Dengan i'tiqad. Dengan keyakinan. Dengan i'tiqad. Ini pelajaran bahwa orang yang berdakwah itu dia mesti peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Karena ya begitu, orang itu kadang ya merubah-rubah istilah. Merubah-rubah apa? Istilah. Jangan sampai seorang berdakwah, seorang yang mengajar masyarakat, ya dia menggunakan istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat itu. Padahal masyarakat itu sebenarnya tahu istilah itu, apa hakikat istilah itu, tapi istilahnya beda. Jangan sampai. Ya, pernah dapat cerita itu kan ya, katanya di sebagian pedalaman Mesir itu orang-orang awam di sana itu tahunya kalau salaf itu artinya hutang. Salaf itu artinya apa? Hutang. Kan memang begitu. Di kitab fikih kan begitu ya. Dalam mazhab Al-Hambali salaf itu artinya hutang. Ada seorang khatib mengajak kepada manhaj salaf, masyarakatnya bingung, manhaj hutang. Bermanhaj salaf, bermanhaj hutang. Iya. Jadi apa yang berkembang istilah di masyarakat situ? Ini Syekh Muhammad paham. Yang berkembang istilah di masyarakat situ ya pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan i'tiqad. Dengan apa? Keyakinan. Nih, kalau kamu sudah mengetahui dengan benar bahwa ternyata orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mengakui itu semua, dan ternyata pengakuan mereka itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam lingkup tauhid, tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Ini disebut juga, dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lu ingat ya, di kitab Al-Ubudiyah.
di kitab al-ubudiyah. Ya. Tauhid yang didakwahkan oleh seluruh rasul, tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, mereka enggak masuk di situ. Dan bahwa tauhid yang diingkari oleh mereka itu ada tauhid ibadah. Tauhid ibadah yang mereka sebut dengan i'tiqad, keyakinan. Hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya untuk diibadahi. Tidak ada satupun sekutu baginya. Ini yang diingkari oleh mereka. Yang diingkari oleh mereka. Kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa naharan. Mereka siang malam berdoa minta kepada Allah. Siang malam berdoa minta kepada Allah. Summa minhum man yadul malaikah. Tapi kemudian di antara mereka ada yang berdoa juga kepada malaikat, minta kepada malaikat. Ya, orang Jawa bilang malaikat itu dewa. Malaikat itu dibahasakan dengan dewa. Ya, kan bingung kan? Di dalam kitab-kitab suci itu kan nggak disebut dewa. Adanya cuma malaikat, jin, setan, iblis, manusia, hewan, nggak ada disebut dewa. Dan orang Jawa nemu dari mana istilah dewa itu? Katanya mereka dewa itu terjemahan dari apa? Malaikat. Wah, nggak benar ini. Ya, li ajli salahihim. Kenapa di antara mereka sudah berdoa minta kepada Allah siang malam, kemudian di antara mereka ada yang berdoa minta kepada malaikat? Kenapa? Li ajli salahihim, karena malaikat itu orang soleh, malaikat itu orang suci. Satu, wa qurbihim ilallah, dan karena malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan yang paling berat buat ahli ibadah itu. Ya. Buat orang-orang yang baru hijrah, banyak dosa, baru hijrah banyak dosa, ya kan? Nggak pantas langsung mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat mereka berdoa kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Liyasfa'u lahu, supaya para malaikat itu menyampaikan hajat mereka keduniaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yad'u rajulan sholihan, di antara mereka ada yang beribadah, berdoa minta kepada orang soleh. Itu Lat, seperti Lat yang disebut dalam surat An-Najm, afara'aytum Lat. Lat itu orang soleh. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ta'ala umruhu, beliau ditanya apakah benar itu masjid itu adalah bekas berhala Lat, karena Lat itu dulu berhalanya ada di Taif, kuburan orang soleh. Karena yang lutus sawit lil hajj. Lat itu nama orang yang dulu, panggilan orang yang dulu itu membuat apa? Membuat adonan tepung dibagikan kepada jamaah haji. Ya, kemudian ketika mati dibangunlah berhalanya itu. Di Taif ada masjid yang sering dikunjungi orang-orang umroh itu. Apakah benar ya saya itu masjid Taif itu adalah tempat dulu berhala Lat? Kata saya soleh tidak benar, tidak ada satupun ya bukti sejarah yang menunjukkan itu. Ini saya singgung karena barangkali ada yang umroh dapat cerita-cerita seperti itu, ya kan? Au Nabi atau yang berdoa kepada orang soleh atau berdoa kepada Nabi. Itu Isa, seperti yang berdoa kepada Isa, minta kepada Isa. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum an hadha syirk. Dan kamu mengetahui bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena kesyirikan mereka itu. Jadi mereka itu diperangi karena apa? Karena kesyirikan yang levelnya ringan itu tadi, yang levelnya rendah itu tadi. Bukan kesyirikan yang lebih parah lagi, bukan. Kesyirikan yang levelnya rendah itu tadi. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian berdoa kepada seorang pun ma'allah, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali waktu mereka berdoa kepada Allah, di lain waktu mereka berdoa kepada selain Allah. Makanya dikatakan syirik ma'allah, bersama Allah. Jangan kalian berdoa kepada seorang pun, siapapun itu, ma'allah, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan Allah juga berfirman, lahu da'watul haqq. Yang berhak untuk ditujukan kepadanya doa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah,
la yastajibuna lahum bisyai'. Maka selain Allah itu siapapun mereka tidak akan mengabulkan sedikit pun untuk mereka. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wa dhabhu kulluhu lillah wal istighatha kulluhum billah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Dan kamu juga mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memerangi mereka tidak lain agar berdoanya mereka itu hanyalah kepada Allah, nazar mereka itu hanyalah lillah, menyembelih hewan kurban hanyalah lillah, istighatsah hanyalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan Rasulullah SAW memerangi mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semuanya itu sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak ada lagi. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan supaya amal seluruhnya lillah. Jadi bukan persoalan Rasulullah SAW ingin mencari jabatan, ingin mencari posisi. Tapi ini beliau memerangi mereka. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilul Islam. Dan kamu sudah tahu bahwasannya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan mereka, mengatur mereka, memberi rizki kepada mereka, berkuasa atas mereka seluruhnya, lam yudkhilul Islam. Pengakuan itu bukan hanya pengakuan mereka, mereka juga beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tetapi ternyata semua itu lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam. Qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtu, dalam surat Al-Imran kan, wahai Nabi, katakan kepada ahlul kitab dan kepada ummiyin, yakni orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci, katakan kepada mereka, aslamtum. Ini bukan pertanyaan, apakah kalian sudah Islam? Tapi aslimu, lah, masuk Islamlah kalian. Jadi mereka belum masuk Islam. Padahal mereka rajin belajar kitab, ya, rajin belajar kitab. Lah, ahlul kitab sampai disebut alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Mereka rajin baca kitab, mereka rajin ibadah di masjid-masjid mereka. Bukan hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala itu ada, bukan. Tapi juga apa? Beribadah. Sampai amalan mereka itu disebut amalan-amalan yang besar. Allah katakan apa? Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Mereka itu melakukan amalan-amalan yang berat, yang besar. Tapi mereka tasla narun hamiyah, mereka masuk dan kekal di dalam neraka yang menyala-nyala. Gak bisa. Ternyata kita tahu bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, bahkan sebagian ibadah mereka berikan kepada Allah itu tidak menjadikan mereka masuk Islam, tidak menjadikan mereka Islam. Masih tetap disuruh masuk Islam. Wa ana qasdahumul malaika wal anbiya wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan bahwa ternyata yang menjadikan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, nyawa dan harta mereka menjadi halal bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, itu adalah apa? Peribadahan qasdahum, yani ta'abbudahum, peribadahan mereka kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Padahal niat mereka beribadah kepada para nabi, malaikat, para wali itu niatnya sangat di level yang rendah, yaitu apa? Hanya menginginkan syafaat mereka, supaya mereka menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lebih dari itu, enggak lebih berat dari itu. Apalagi yang beribadah kepada selain Allah dengan apa? Dengan motif yang lebih parah dari itu. Meyakini ya wali fulan ini yang mengatur angin, wali fulan yang mengatur hujan, maka kita minta hujan kepada wali fulan. Bintang ini yang mengatur panas dan hujan, kita minta hujan kepada bintang ini. Lebih parah dari yang dibicarakan dalam Al-Quran. Kalau yang level begini saja diperangi oleh Rasulullah SAW, lebih parah. Kalau kamu sudah mengetahui itu semua tadi, arafta hina idzin at-tauhid. Berarti ketika itu
Anda sudah tahu tauhid alladzi da'at ilaihi rasul. Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul wa aba 'anil iqrar bil musyrikun. Dan diingkari oleh orang-orang musyrik. Yaitu tauhid apa? Ibadah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu baginya. Itulah tauhid yang didakwahkan oleh para rasul sampai berdarah-darah, sampai terjadi perang dan sebagainya. Itulah yang menjadikan orang-orang musyrik itu ingkar, menjadikan mereka meskipun mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, meskipun mereka memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengingkari tauhid ibadah ini. Kalau sudah sampai ke level ini, ya, sampai ke level ini, maka berarti kata beliau araftahina. Ketika itu berarti Anda sudah tahu tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Ya. Di Subhanallah, beliau bercerita tentang sejarah. Ya kan? Sejarah dakwah tauhid, penyimpangan pertama dari tauhid sampai di zamannya Rasul SAW, dan bagaimana kondisi orang-orang musyrik saat itu, dan bagaimana sikap Rasul SAW terhadap mereka, dan apa yang benar keyakinan kita terhadap mereka. Ya, kemudian beliau simpulkan, beliau ingin memberikan satu kesimpulan kepada kita, ya, bahwa tauhid yang didakwahkan oleh para rasul yang menjadi letak pengingkaran orang-orang musyrik itu adalah tauhid ibadah. Itu adalah tauhid apa? Ibadah. Yang itu menjadi tujuan manusia dan jin diciptakan. Itu menjadi dakwahnya para rasul. Itu menjadi titik perseteruan para rasul dengan kaumnya masing-masing. Itu menjadi kunci masuk surga atau neraka. Itu menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu menjadi keabsahan pernikahan. Itu menjadi keabsahan, ya, sholat dan sebagainya. Tauhid ibadah. Ya, makanya kalau ada orang, ya, ada orang yang menganggap orang yang masih sholat, orang yang puasa Ramadan, bahkan haji, umroh, ya, mengakui Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini, memberi rezeki dan segalanya ini, ya, tetapi ketika dia itu istighatsah kepada kuburan orang soleh masih dianggapnya muslim, berarti dia belum paham tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Dia belum tahu tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Dia belum tahu tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Kondisinya lebih parah dia daripada orang musyrik itu. Ya, Rasulullah SAW. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Di sesi yang kedua ini kita lanjutkan insyaallah besok pada sholat subuh, ya, setengah jam. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.